lagi dengan saya Iksan Motovlog. Terima kasih untuk yang sedang menyaksikan, dan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mendukung channel saya. Nah, di kesempatan kali ini saya mau berbagi tentang kampas kopling. Ini kampas kopling untuk CB 150 yang 2014 punya saya. Nah, ini saya udah pakai banyak banget ini ya, sekitar 1 2 3 4 ada yang enggak saya bawa. Nah, ini nanti akan saya tunjukkan perbedaan kampas original dan kampasnya GL100 ya. GL100 sama punya Jupiter MX yang bisa dipasang di CB 150 atau punya CBR CBU juga bisa, CBR lokal bisa. Dan ini akan saya tunjukkan perbedaan punya original dan punya GL100, dan kenapa yang original itu lebih mahal dari yang ini ya kayak GL100 Tiger itu. Kalau GL100 itu harganya sekitar 100 ribuan lah untuk 5 keping kampas kopling ya. Sedangkan punya original itu cuma berapa harganya, kalau satuannya lupa saya, tapi sekitar ya bisa sampai 300-400 ya untuk 5 keping kayak gini. Kenapa lebih mahal ya? Ini berdasarkan hanya teori ya, mungkin menurut saya. Untuk finishing juga sepertinya mempengaruhi dari mahalnya kampas kopling ini. Udah gosong ya, udah keras ini yang punya GL100 belum gosong, ini masih terlihat, ini udah bekas ya. Nah, ini perbedaannya pertama-tama dari sektor ini ya, aluminiumnya ini. Nah, ini ada kubangan seperti ini. Nek Jawa ini legoan, ini. Nah, gini ya, seperti ini. Nah, ini yang lain juga sama. Terus ini, nah ini ya. Terus dari finishing itu lebih halus ya, punya original lebih halus, enggak kayak GL100 sama Tiger. Nah, ini lebih halus, enggak, kalau digesek gini enggak bikin luka ya. Nah, gini. Nah, ini ya penampakannya lebih halus kan. Nah, sedangkan punya GL ini, nah ini lebih tajam, tapi ini udah saya kikir jadi nggak tajam lagi. Nah, itu menurut saya juga berpengaruh di harganya ini ya, finishing lebih tajam. Terus ada kodenya kalau punya GL100, entah ini kode apa, 107. Nah, ini untuk FP, sedangkan yang original nggak ada kodenya, cuma mungkin ini ada kode tapi cuma. Nah, ini saya seperti 1B ini ya, ini mungkin untuk yang di awal. Ini original tapi udah kosong semua ini, mungkin telat ganti oli atau pemasangannya yang kurang presisi ya. Ini kalau untuk GL100 seperti ini masih bisa dipakai. Tapi untuk ketebalan mana yang lebih tebal, kayaknya sama ya. Untuk aluminiumnya ini kayaknya sama, cuma beda di kampasnya ya. Terus ini kampasnya dibuat ini buat jalan oli ya. Ini lebih kecil-kecil kayak gini buat jalan oli, jadi ini lebih banyak untuk masuk olinya, lebih banyak ya. Sedangkan yang lebar-lebar, tapi ini hampir sama ya seperti originalnya, beda. Jadi lebih tebal punya GL100
Jadi ini masuknya oli lebih banyak yang original ya daripada yang GL100 nih. Pokoknya untuk yang original itu pengerjaannya lebih rapi, cuman itu aja, makanya itu mahal ya. Nih perbedaannya. Tapi ya maaf, ini udah bekas ya, bekas saya pakai dan udah gosong, yuk tak ganti. Nah ini perbedaannya. Terus saya mau tunjukin apa, kampas kopling punya Yamaha yang bisa dipakai di CB 150 ini ya, punya Jupiter MX 2009. Ini untuk yang original, hampir sama kayak punya GL. Mau tak copot dulu, waduh kenceng. 150 untuk harga kampas kopling TDR aslinya sekitar berapa ya, 180 kalau nggak salah, kalau nggak lupa saya. Nah ini punya kampas kopling Jupiter MX original sekitar 30.000 original ya. Ini hampir sama kayak punya GL ini ya. Nah ini hampir sama. Jadi kalau Mas Bro apa ya, susah nyari punya GL100 atau punya Tiger, bisa juga cari yang Yamaha ini, lebih murah. Kalau untuk apa, ketebalan sama ya, lebih tebal punya GL100 ya. Sedikit. Kalau untuk kampasnya mana ya, lebih tebal punya Jupiter MX ini ya, lebih tebal punya Jupiter MX kampasnya. Terus untuk ketebalan apa, kampas itu lebih apa ya, maksudnya ketebalan ini, jaraknya itu lebih tebal punya Jupiter MX, jadi lebih gigit ya. Terus kalau dibandingkan sama yang original ya jauh ya. Ini yang original beda ya. Ini original itu lebih tipis ini untuk kampasnya, jadi jalur masuk oli lebih banyak. Tapi kok ini gosong ya, gosong, ini udah hitam. Terus kalau gosong itu bau, kalau buat jalan itu bau ya, kayak gosong-gosong gitu. Kalau ada yang pernah mengalami. Nah, ini punya Jupiter MX ya, mudah untuk cara perbedaannya gini. Ini sama ya kayak punya Jupiter, Jupiter punya GL100 nih sama. Itu gedenya juga sama, jadi PNP ya. Nah, coba dimasukkan ke rumah koplingnya. Kok angel. Nah, ini terus yang original ini ya. Nah ini tak masukin. Nah ini sama ya. Jadi kalau Mas Bro apa ya, kesusahan cari kampas kopling GL100 atau Tiger atau yang original, kalau original jelas mikir-mikir ya, sekitar 300 ribuan ke atas ya. Jadi yang mau lebih apa, ngirit ya bisa pakai punya Jupiter MX atau punya GL100. Ini kalau Jupiter MX itu murah tenan nih. Yang mana ini ya, ini Jupiter MX untuk yang racing. Nah coba tak bukakan, tak buka jajal.
jelas beda ya, racing sama standar. Untuk kelebihan racing jelas lebih gigit ya, karena lebih keras ini, bukan keras gosong ya, tapi coba dilihat aja. Untuk bahannya keramik ya, di apa, di bungkusnya ada nih, TDR keramik tipe ceramic. Nah ini ya, ini lebih keras, dan kelebihan dan kekurangannya pasti ada. Nah saran apa, per kopling bisa saya sarankan pakai punya GL100 ya. Pernah saya nyoba pakai Tiger, tapi menurut saya itu terlalu keras, dan itu kekurangannya ya kalau buat macet-macetan sama olor apa ya, tali koplingnya itu cepet putus, sama laharnya juga bisa berpengaruh ya. Ini lahar sama plat ini, penahannya ini kan pasti kalau diteken banget itu ya rawat, bakal awet. Jadi mending pakai GL100, itu udah lumayan berpengaruh menurut saya loh. Nah saya menggunakan GL100 untuk per koplingnya. Itu aja sepertinya ya yang bisa saya sampaikan. Semoga apa ya, sharing saya ini bisa bermanfaat bagi mas bro semua ya. Pokoknya ya jenenge motor, apalagi kalau motornya udah digaspol tapi apa ya, cuma teriak tapi nggak mau kenceng ya, mau ganti kampas kopling ya. Nah ya udah segitu aja, saya Iksan Motovlog, mohon pamit jika masih ada kekurangan dan salah katanya, saya mohon maaf. Sudah, terima kasih.